Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Wardesa Syadifa dari jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang susu hewan ternak dalam perspektif Islam dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak yang sakit. Susu yang secara bahasa merupakan air yang keluar dari buah dada, susu binatang, atau bahan minuman yang berupa cair. Adapun secara istilah, susu adalah cairan berwarna putih yang diperoleh dari manusia, pemerahan sapi atau hewan menyusui yang dapat diminum atau digunakan sebagai bahan pangan yang sehat, serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan lain. Di dalam beberapa ayat menyebutkan bahwa susu itu dihasilkan dari darah dan kotoran hewan serta menyebutnya bahwa susu itu dihasilkan dalam keadaan bersih. Hakikatnya, darah itu yang mengumpulkan kemudian membawa substansi yang berbentuk dari makanan ke salah satu tubuh, yaitu kelenjar puting susu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 66 yang berbunyi, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Arti dari ayat tersebut yaitu, dan sesungguhnya dalam hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya, yakni perut hewan tersebut, yaitu berupa susu yang bersih di antara darah dan kotoran dan menjadikan kamu untuk mudah meminumnya. Adapun manfaat dari susu yaitu menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekuatan otot dan fungsi otak, penting untuk pembentukan tulang dan pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, dapat mencegah penyakit karena mengandung zat antibodi, dan dapat melembabkan tubuh yang kering. Jual beli adalah tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Adapun rukun jual beli yaitu yang pertama, penjual dan pembeli. Penjual adalah pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pembeli yaitu orang yang cakap dan dapat memelanjakan hartanya atau uangnya. Yang kedua, barang yang dijual yaitu barang yang dibolehkan atau syarah untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli. Yang ketiga, akad, diantaranya ijab dan qabul. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, sedangkan ijab menurut bahasa yaitu penyerahan dan qabul yaitu penerimaan. Syarat jual beli. Syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli terdiri dari berakal, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubasir, serta balik. Menurut objeknya terdiri dari suci atau bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan, milik sendiri, serta dapat diketahui atau dilihat. Islam memandang jual beli hewan ternak sakit adalah dilarang, sebab objek yang diperjualbelikan tersebut dalam keadaan cacat atau rusak. Adapun kriteria hewan ternak yang layak dikonsumsi diantaranya, yang pertama, sehat. Maksudnya yaitu ternak terbebas dari segala penyakit yang dapat menyebabkan bahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, gemuk. Yang ketiga, tidak terdapat cacat pada tubuh. Beberapa hal yang terkait dengan dilarangnya jual beli hewan ternak sakit adalah yang pertama, membahayakan kesehatan. Seseorang yang menjual ternaknya dalam keadaan sakit dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Maksudnya, tidak diperbolehkan, baik dalam menjual maupun dalam mengkonsumsinya, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, tidak adanya kejujuran dalam menawarkan ternak tersebut.
Jual beli hewan ternak sakit terjadi karena penjual tidak menjelaskan secara jujur jika ternak yang dijualnya tersebut dalam keadaan sakit, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang terkait, yaitu pembeli. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم Innallaha kana bikum rahima. Arti dari ayat tersebut yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut merupakan ayat yang digunakan sebagai dasar hukum Islam dalam transaksi jual beli, sebab ayat tersebut menegaskan tentang keharusan umat manusia untuk senantiasa mentaati peraturan-peraturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, serta tidak melanggar peraturan-peraturannya agar senantiasa mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Namun, masih banyak manusia yang tidak mau mematuhi peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk menghalalkan berbagai macam cara demi mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan pihak-pihak yang dirugikan. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang susu hewan ternak dalam perspektif Islam dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.